Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu di pelajaran matematika. Semoga kalian tetap semangat meskipun kita masih belajar secara online ya. Seperti biasa di video kali ini kita akan membahas tugas pertemuan sebelumnya, yaitu tentang model matematika. Oke, langsung saja, tidak perlu berlama-lama. Untuk soal yang pertama kemarin, Andini ingin membuat donat dan roti untuk dijual. Sebuah donat memerlukan 60 gram terigu dan 30 gram mentega. Sedangkan sebuah roti 40 gram terigu dan 50 gram mentega. Andini hanya mempunyai persediaan 5 kg terigu dan 4 kg mentega. Jika akan dibuat sebanyak X donat dan Y roti, model matematika dari permasalahan tersebut adalah, berarti di sini untuk variabelnya di sini di soal sudah diketahui, sudah ditentukan ya. Variabelnya X itu donat, Y itu roti. Oke. Kemudian untuk membuat donat dan roti itu diperlukan terigu dan mentega. Berarti variabel lainnya itu terigu dan mentega. Terus selanjutnya ini kan satuannya belum sama ya. Ada gram sama ada kilogram. Berarti kalau belum sama seperti ini harus satuannya disamakan terlebih dulu. Berarti semuanya biar lebih mudah semuanya diubah ke gram semua. Jadi tabelnya nih variabelnya kan donat sama banyaknya roti, kemudian variabel lainnya terigu dan mentega. Donat membutuhkan 60 gram terigu, 30 gram mentega dari di sini di soal. Kemudian roti membutuhkan 40 gram terigu dan 50 gram mentega. Persediaannya Andi mempunyai 5 kg terigu dan 4 kg mentega. Kemudian ini kilogramnya kita ubah jadi gram. Dari kilogram ke gram itu dikali 1000, jadinya 5000 gram dan 4000 gram ya. Kemudian nih Andini hanya mempunyai persediaan 5 kg terigu dan 4 kg mentega. Hanya mempunyai persediaan, berarti dari situ kata kuncinya kita simpulkan, nanti tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari. Ingat-ingat tandanya itu kurang dari. Oke, berarti model matematikanya jadi yang pertama untuk yang variabel terigunya dulu 60x ditambah 40y, tandanya tadi kurang dari ya, kurang dari 5000 gram. Ambil yang satuannya sama. Kemudian untuk yang mentega 30x ditambah 50y sama kurang dari 4000. Oke. Kemudian ini itu masing-masing bisa disederhanakan. Kita sederhanakan yang pertama dulu. Ini sama-sama nolnya bisa dicoret. Ini bagi 10 semua ya. Jadinya ini kan 6x ditambah 4y kurang dari 500. Kemudian ini masih bisa disederhanakan lagi, yaitu dengan membagi kedua ruas dengan 2. Kedua ruas semuanya dibagi 2. Berarti 6 dibagi 2 3x tambah 4x dibagi 2 jadinya 2x kurang dari 500 bagi 2 250. Baru ini persamaan yang pertama untuk memudahkan aja. Kemudian yang pertidaksamaan yang kedua ini juga sama-sama masih bisa disederhanakan, bisa dibagi 10, boleh nolnya dicoret, berarti jadinya ini. Nah ini kan sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti ini sudah persamaan yang kedua. Oke, selanjutnya nah banyaknya roti dan donat itu nilainya sudah pasti selalu positif. Makanya X-nya lebih dari 0, Y-nya juga lebih dari 0. Pertidaksamaan ketiga dan keempat. Jadi model matematikanya itu ini dari yang awal. 3x ditambah 2y kurang dari 250
3x ditambah 5y kurang dari 400, x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Silahkan untuk yang masih ada yang keliru dibetulkan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lanjut soal yang kedua ini ya. Untuk mengangkut 60 ton barang ke tempat penyimpanan, seorang mandor memerlukan alat pengangkut. Oleh karena itu, disewa dua jenis truk, yaitu truk jenis 1 dengan kapasitas 3 ton dan truk jenis 2 dengan kapasitas 2 ton. Biaya sewa truk jenis 1 adalah Rp500.000 sekali jalan, dan truk jenis 2 adalah Rp400.000 sekali jalan. Ia harus menyewa sekurang-kurangnya 24 unit truk. Model matematika dari permasalahan tersebut adalah, nah, sama kita misalkan dulu. Ini di sini untuk variabelnya itu adalah truk jenis 1 dan truk jenis 2 seperti yang sudah saya jelaskan di minggu sebelumnya. Kalau misalkan di soal tidak diketahui variabelnya, maka kamu cari yang ada harganya. Oke, berarti x-nya truk 1, y-nya truk 2. Berarti variabel lainnya itu kapasitas dari masing-masing truk sama banyak jumlah truk yang akan disewa. Berarti dibuat tabelnya gini. Di variabelnya truk jenis 1, truk jenis 2. Kemudian variabel lainnya ini. Nah, truk jenis 1 itu mengangkut kapasitasnya 3 ton, truk jenis 2 kapasitasnya 2 ton. Sementara yang akan diangkut adalah 60 ton, ya kan? Terus jumlah truk yang harus disewa adalah sekurang-kurangnya 24 unit truk. Berarti ini banyaknya totalnya 24. Ini dibuat koefisiennya 1 karena variabelnya x-nya itu adalah banyak truk jenis 1 dan y-nya itu juga banyak truk jenis 2. Jadi banyak truknya yang dicari. Oke. Nah, di sini kata kuncinya ini, ia harus menyewa sekurang-kurangnya 24 unit truk, sekurang-kurangnya, berarti kan minimal, tidak boleh kurang dari itu. Maka nanti tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Oke, diingat-ingat lebih dari tandanya. Sekarang kita ke model matematikanya. Dari kapasitas truk diperoleh nih 3x ditambah 2y, tandanya tadi lebih dari 60. Ini sudah tidak bisa disederhanakan ya. Terus banyaknya truk yang disewa berarti x ditambah y lebih dari sama dengan 24. Ini persamaan pertama dan kedua. Kemudian jenis truk itu kan selalu bernilai positif, tidak mungkin negatif. Berarti x-nya lebih dari sama dengan 0 dan y-nya lebih dari sama dengan 0. Maka sistem pertidaksamaannya ini tinggal ditulis saja. 3x ditambah 2y lebih dari 60, x tambah 4y lebih dari 24, x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Silahkan koreksi lagi untuk jawaban kalian. Kemudian lanjut soal yang ketiga. Suatu perusahaan memproduksi dua jenis barang, yaitu barang A dan barang B. Untuk membuat suatu barang A diperlukan 6 jam kerja pada mesin 1 dan 4 jam kerja pada mesin 2. Jadi dia punya 2 mesin ya. Sedangkan untuk membuat sebuah barang B diperlukan 3 jam kerja pada mesin 1 dan 8 jam kerja pada mesin 2. Setiap harinya mesin 1 bekerja tidak lebih dari 15 jam dan mesin 2 tidak lebih dari 16 jam. Harga jual sebuah barang A dan B berturut-turut adalah Rp270.500 dan Rp250.000. Penghasilan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut setiap harinya adalah.
Berarti ini kan mencari nilai optimum. Sebelum kita cari nilai optimumnya, kita cari model matematikanya dulu. Seperti dua nomor sebelumnya sama. Ini diketahui harga jualnya barang A dan barang B. Berarti variabelnya X dan Y-nya itu adalah barang A dan barang B. Kemudian variabel lainnya di sini kan ada ada dua jenis mesin ya, mesin 1 dan mesin 2. Berarti variabel lainnya adalah mesin 1, jam kerjanya, dan mesin 2. Jadi tabelnya jadi seperti ini. Ini banyak barang A, ini banyak barang B. Oke, nah barang A kan untuk membuat barang A dibutuhkan 6 jam kerja mesin 1 dan 4 jam kerja mesin 2. Untuk membuat barang B ini 3 jam kerja mesin 1 dan 8 jam kerja mesin 2. Sementara mesin 1 bekerja tidak lebih dari 15 jam, mesin 2 tidak lebih dari 16 jam. Kemudian kita cari kata kuncinya di sini. Mesin 1 bekerja tidak lebih, berarti tidak boleh lebih dari jam itu. Kurang dari boleh, maka tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Oke, berarti model matematikanya yang mesin 1 dulu 6X ditambah 3Y kurang dari 15. Kemudian untuk yang mesin 2 4X, ini 4X dari sini ditambah 8Y kurang dari 16. Oke, sekarang berarti tinggal kita sederhanakan. Ini kan sama-sama bisa disederhanakan. Yang pertama dulu, ini 6, 3 sama 15 itu sama-sama bisa dibagi 3. Berarti semuanya kita bagi 3. Jadinya 6X bagi 3, 2X ditambah 3X, 3Y bagi 3 sama tambah Y, 15 bagi 3 itu 5. Ini persamaan yang pertama, sudah nggak bisa disederhanakan. Kemudian yang atas sudah selesai, sekarang tinggal yang kedua. Ini sama-sama bisa dibagi 4. Berarti semuanya dibagi 4. 4X bagi 4 jadi X, 8Y bagi 4, 2Y kurang dari 16 bagi 4, 4. Ini pertidaksamaan yang kedua. Kemudian variabelnya di sini adalah banyak barang A dan B itu sudah pasti selalu bernilai positif, makanya X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Pertidaksamaan ketiga dan keempat. Jadi sistem pertidaksamaannya ini 2X ditambah Y kurang dari 5, X tambah 2Y kurang dari 4, kemudian X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Oke, kalau untuk soal yang pertama dan kedua tadi, ini kan sudah selesai sampai sini. Karena yang ditanyakan adalah model matematikanya atau sistem pertidaksamaannya. Tapi di sini yang ditanyakan adalah penghasilan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut. Berarti kamu harus mencari nilai optimumnya. Jadi dari sini, dari pertidaksamaan ini, kita hitung. Terus untuk fungsi objektifnya itu diambil dari ini, harga jual dari barang A dan B. Berarti ini untuk harga jual barang A, ini untuk harga jual barang B. Jadinya 270.500X ditambah 250.000Y. Oke, mau ditulis dulu nggak apa-apa, nanti di belakang juga kita tulis lagi. Oke, sekarang silahkan ini dibetulkan dulu sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai optimum. Sebelum itu berarti kita harus menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang tadi kita peroleh ya. Untuk menghitung daerah penyelesaian nanti seperti biasa digambar di bidang kartesius. Oke, yang pertama adalah kita pakai pertidaksamaan. Yang pertama dulu cari titik potong dari persamaan ini. Ini persamaannya dapat dari sini ya. Kemudian untuk mencari titik potong itu dicari titik potong di sumbu X dan sumbu Y.
Untuk pertama kita cari di sumbu X dulu, yaitu dengan memisahkan Y sama dengan 0 seperti biasa. Pasti sudah hafal semua ya. Berarti Y-nya diganti 0. Oke. Jadinya 2X sama dengan 5. 2-nya untuk membagi, berarti X-nya itu 5 dibagi 2. 5 per 2 nggak habis dibagi, ya udah jadi pecahan gini aja, nggak masalah, nggak usah bingung. Kemudian kita cari titik potong di sumbu Y. X-nya berarti yang diganti 0, persamaannya masih tetap. Berarti X-nya diganti 0, gini ketemu Y-nya sama dengan 5. Taruh di sumbu Y. Nih, ini yang tadi X-nya ya. Berarti udah ketemu dua titik potong, tinggal tarik garis lurus. Sekarang kita ambil titik ujinya. Seperti biasa, ambil yang paling mudah, yaitu titik ini. 0,0 dimasukkan ke pertidaksamaan yang ini. Ya. Jadi X-nya diganti 0. Jadinya 2 kali 0, terus Y-nya juga, ini Y-nya diganti 0 ya juga, jadinya 0, kurang dari 5 ya kan. Terus ini kamu hitung 2 kali 0, 0 tambah 0, berarti tinggal 0 kurang dari 5. Ini pernyataan ini betul apa enggak? 0 kurang dari 5 itu betul. Berarti daerahnya yang 0,0 ini ikut diarsir yang ada 0,0-nya. Jadinya di sini ya arsirannya. Ini ke sini boleh. Kamu silahkan arsir pakai pulpen berwarna ke sini ya arahnya ya. Kemudian karena X-nya lebih dari 0, maka ada di sebelah kanan sumbu Y. Berarti yang sebelah kiri dibuang. Karena Y-nya ada lebih dari 0, maka ada di atas sumbu X, yang di bawah buang. Temu seperti ini. Nanti kamu ngarsirnya, daripada bingung, kamu ngarsirnya cukup langsung kayak gini aja, nggak apa-apa, langsung di sini. Oke, misalkan ini nanti kamu pakai pulpen warna merah. Kemudian ini kan baru satu, ini pertidaksamaan. Sekarang kita ke pertidaksamaan yang kedua, sama dicari titik potongnya. Nah, pertama kita cari titik potong di sumbu X. Berarti Y-nya diganti angka 0. Jadinya gini kan? Nah, ketemu X-nya sama dengan 4, ditaruh di sumbu X. Ini kan 5 per 2 sama aja 2,5. Berarti 4 ada di sebelah kanannya karena lebih besar kan? Misalkan di sini. Kemudian kita cari di sumbu Y-nya, berarti X-nya yang diganti 0. Jadi 2Y sama dengan 4, kemudian pindah ruas, Y-nya 4 per 2 bisa dibagi, jadinya Y-nya ketemu 2. 2 itu lebih kecil dari 5, berarti ada di bawahnya, di sini misal. Kemudian ini dua titik ini, 2 sama 4, tarik garis lurus. Oke, sekarang ambil titik uji, sama ambil titik 0,0, substitusi ke persamaannya yang ini. Berarti X-nya diganti 0 ya, ditambah 2Y, Y-nya juga diganti 0, kurang dari 4. Ini ketemunya 0 kurang dari 4. Pernyataan ini juga betul. Berarti sekarang kita arsir lagi. Di sini yang ada 0,0-nya. Terus X-nya lebih dari 0. Berarti Y di sebelah kanan sumbu Y. Y-nya lebih dari 0, jadinya di atas sumbu X gini. Nah, kalau misalkan tadi kamu arsirnya pakai warna merah ke sini, sekarang kamu arsir pakai warna hitam atau biru ke sini. Nah, yang diambil yang memuat dua warna itu, yang memenuhi semuanya. Berarti yang memuat warna, misalkan merah sama hitam. Berarti kamu ambil yang memuat warna merah dan warna hitam. Jadinya daerahnya itu yang ini. Oke, silahkan ditulis dulu. Kemudian setelah itu kan sudah ketemu daerah penyelesaiannya, kita tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaiannya. Pojokannya kan ini, berarti ini 1, 2, ini misalkan titik yang A, 3, ini misalkan B, 4, ini yang C. Nah, ini
titik 0 A sama B kan titiknya udah ada, udah tahu. Sekarang yang C ini kan titik potong dari 2 garis. Ini harus dicari dulu dengan mengeliminasi dan substitusi 2 persamaan yang tadi di slide sebelumnya. Jadi ini dieliminasi dulu. Oke, sekarang kita mau eliminasi yang X. Jadi variabelnya kita kaliin silang aja gitu ya gampangannya. Yang atas untuk mengalihkan, yang bawah berarti yang bawah dikali 2, ini untuk mengalihkan yang atas dikali 1. Kemudian setelah ini kan tinggal dikali, yang atas dikali 1 berarti tetap persamaannya, yang bawah dikali 2, semuanya harus dikali 2. Ingat, jangan sampai ada yang ketinggalan. Berarti X jadinya gini kan, X kali 2 2X, 2Y kali 2 4Y, 4 kali 2 8. Tinggal kita mau menghilangkannya X berarti dikurangi, X-nya sudah hilang, tinggal ini 1 kurangi 4 berarti jadinya negatif 3, 5 kurangi 8 juga negatif 3. Pindah ruas jadinya Y-nya negatif 3 bagi negatif 3. Negatif dibagi negatif adalah positif, berarti Y-nya ketemu 1. Sudah, sekarang kita tinggal substitusi hasilnya tadi ya sama dengan 1 ke persamaan yang ini kedua, saya pilih yang kedua. Berarti tinggal Y-nya diganti angka 1 karena tadi ketemunya 1 ya. Jadinya dikalikan dulu. Ini kemudian 2-nya pindah ruas jadi negatif. Berarti 4 kurangi 2 itu X-nya ketemu 2. Berarti koordinat titik C-nya X-nya dulu baru Y-nya. Ingat-ingat berarti 2,1. Biar nggak lupa kita taruh di gambar. Gini. Kemudian setelah itu langsung kita mencari nilai optimumnya. Fungsi objektifnya tadi ya dari harga jualnya ya, ini kan harga jual barang A itu X, ini harga jual barang B itu kita misalkan Y, jadinya 270.500X ditambah 250.000 Y. Terus titik pojoknya tadi ada 4, 0,0, terus yang titik A ini disumbu X berarti ini X-nya 5/2, Y-nya 0, terus disumbu Y, B-nya ini X-nya 0, Y-nya 2, kemudian yang C 2,1. Kita substitusi ke sini, persamaan ini. Jadinya yang pertama X-nya ganti 0, Y-nya juga diganti 0. Hasilnya 0 ya. Kemudian yang kedua X-nya diganti yang depan 5/2, Y-nya diganti 0. Kalau ini misal ini mengalihkannya boleh 270.500-nya ini kali 5 dulu baru dibagi 2, atau ini dibagi 2 dulu hasilnya dikali 5 juga boleh, hasilnya sama aja. Oke, hasilnya jadinya 676.250 tambah 0 jadinya 676.250. Kemudian yang B, X-nya diganti 0, Y-nya diganti 2. Dikali 0, 0 ya sama. Terus ini tinggal 250.000 kali 2, 500.000. Terakhir yang C, X-nya ganti 2, Y-nya ganti 1. Berarti jadinya ini dikali 2, 541.000, ini tetap dikali 1, 250.000, hasilnya 791. Nah, tadi yang ditanyakan adalah hasil penjualan maksimum, berarti kamu yang ditanyakan adalah nilai maksimumnya. Yang paling besar itu yang dari 4 ini itu yang 791 diperoleh saat X-nya 2 dan Y-nya 1. Jadi penghasilan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah 791.000. Misalkan yang ditanyakan berapa masing-masing barang A dan barang B yang terjual agar keuntungannya maksimum, berarti nilai maksimumnya kan di sini. Di sini diperoleh dari yang A2 dan B-nya 1. Berarti jawabannya adalah 2 barang A dan 1 barang B. Dari ininya ya, titiknya. Kalau yang ditanyakan jumlah barangnya.
Oke, untuk pembahasannya sampai sini silahkan dicatat. Nanti akan saya cek saat pembelajaran tatap muka. Untuk materi selanjutnya silahkan kalian buka di link video materi untuk bab yang terakhir, yaitu tentang barisan dan deret. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.